Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 76 Selasa 17 Agustus 2021 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan dan komando saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap! Gerak! Lonceng! Kanan! Gerak! Tegap! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Luruskan, lurus, langkah. Kerjakan. Siap. Kepada sang merah putih, hormat! Gerak!
Tegap kanan hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada sang merah putih. Hormat. Gerak. 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 Balik kanan maju. Jalan. Maju. Jalan. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Tidak usah ditirukan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara. Untuk amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu Guru, Asatidz wal Ustadzat yang saya hormati, santriwan, santri putri Pondok Pesantren Al-Mumtaz, generasi muda Indonesia, generasi harapan bangsa yang saya banggakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmah, rahmah, taufik, hidayah dan inayahnya pada tanggal 17 Agustus hari Selasa pagi ini kita dapat melaksanakan upacara, salah satu bentuk syukur kita atas nikmah kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Semoga Indonesia tetap terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta upacara yang dirahmati oleh Allah, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus yang bertepatan dengan 17 Ramadan 76 tahun yang lalu, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu mencapai merdeka. Cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi tidak didapat begitu saja, akan tapi diperjuangkan dengan pengorbanan dari pahlawan kita, para syuhada kita. Para peserta upacara yang dirahmati Allah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati jasa-jasa pahlawannya. Pahlawan kita tidak hanya dengan tetesan air mata, bahkan juga aliran darah dan hilangnya nyawa. Mereka mengusahakan untuk kebahagiaan anak cucunya, yaitu kita. Atas perjuangan mereka, saat ini kita menikmati kemerdekaan. Ada beberapa hal yang harus kita sikapi dan kita pahami. Pertama, pernyataan bahwa kemerdekaan ini tidak hanya semata-mata perjuangan. 350 tahun sudah berjuang. Mereka bersama-sama mengangkat senjata, tapi belum juga diberi kemerdekaan. Baru setelah 350 tahun berlalu, Allah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia. Sekali lagi, pernyataan bahwa kemerdekaan ini atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu harus menjadi catatan bagi bangsa Indonesia yang sekarang ini mengisi kemerdekaannya, bahwa mengisi kemerdekaan ini karena menyadari bahwa kemerdekaannya atas berkah rahmat Allah, maka mengisinya juga harus dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah peran santri yang ngerti hukum, yang ngerti syariat. Apakah cara-cara bertata negara di Indonesia ini diridhoi dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Di tangan Anda, wahai para santri, dandani penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia ini dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Banyak cara-cara yang ternyata setelah kita pandang tidak sesuai dengan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan cara tata bernegara, memperingati kemerdekaan saja dengan cara memperingati yang tidak diridhoi, justru malah di sana menimbulkan kemaksiatan, kefoya-foyaan, dan seterusnya. Ini tentu harus kita dandani. Sekali lagi, tata cara bernegara disesuaikan dengan syariat.
santriwan dan santri putri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada saat proklamasi kemudian diteruskan dengan pembentukan negara yang di sana didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita membaca sejarah, ada peran para kiai, ada peran para ulama. Mereka tentu tidak main-main. Mereka dengan pemikirannya, dengan ijtihadnya akan menyesuaikan dasar negara itu dengan ajaran-ajaran agama kita. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 itu digali dari nilai-nilai ajaran Islam, sumber dari segala sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kita yakini, karena itu hasil pemikiran dan ijtihad ulama kita. Saat ini ada banyak usaha-usaha untuk merongrong NKRI kita. Ada banyak yang ingin merubah dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai rakyat, sebagai anak bangsa yang menghargai usaha para pahlawannya, kita harus berjuang mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar-dasar ketatanegaraan di Indonesia. Komunisme, sosialisme, kapitalisme, bahkan juga radikalisme merongrong bangsa Indonesia. Kita sebagai santri, sebagai anak bangsa, sebagai generasi muda yang dididik dalam pesantren yang mengajarkan rahmatan lil alamin, diajarkan tentang Islam yang tawassut, maka kita harus menjadi pejuang terdepan. Kenapa? Ulama kita, kiai kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi tokoh terdepan di dalam pembentukan negara kita. Kenapa begitu? Karena Insinyur Soekarno selaku presiden pertama kita, segala sesuatunya berkonsultasi kepada beliau. Karena itu, sebagai penerus Nahdlatul Ulama, kita akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian yang ketiga, wahai para santri, generasi muda harapan bangsa, selanjutnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi kita, dengan karya kita. Pondok Pesantren Al-Mumtaz telah merintis menjadikan santri-santrinya menjadi santri-santri yang terampil, santri-santri yang berani hidup mandiri, santri-santri yang bisa memproduk, yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang swasembada, menjadi negara yang swadaya, tidak tergantung kepada negara lain. Bukan hanya diri kita yang berani mandiri, bahkan Indonesia pun kita bawa menjadi negara yang mandiri, tidak tergantung kepada negara lain. Caranya adalah generasi-generasi mudanya mampu menjadi pemrodak segala hal yang dibutuhkan oleh bangsa ini, terutama consumer good. Inilah peran yang dijalankan oleh Al-Mumtaz. Oleh karena itu, cocok betul kalau Al-Mumtaz punya moto perilaku
Islami, pinter ngaji, etos kerja tinggi, dan berani mandiri. Moto Al-Mumtaz, Perilaku Islami, pintar ngaji, etos kerja tinggi, prestasi dan mandiri. sekali lagi yang serempak. Moto Al-Mumtaz, dari Al-Mumtaz untuk Indonesia. Santri-santri Al-Mumtaz harus bisa mewujudkan itu dengan cara memproses dirinya. Siapa Al-Mumtaz? Saya. Dengan Anda mampu ekspos, learn, change, and grow, Anda pun akan menumbuhkan Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang disegani oleh negara-negara lain. Dengan dasar usaha kita bersama yang sungguh-sungguh, dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita tanamkan iman dan takwa, Allah berpesan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Andai saja penduduk negeri ini, Indonesia ini, pada beriman dan bertakwa, maka pasti akan kita buka pintu-pintu dari langit dan bumi, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Santrilah yang akan membawa Indonesia ke dalam dasar-dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan Anda wahai santri besok menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia, Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo, hijau ranau di bawah untayan intan mutumanikam, zamrud katulistiwa. Indonesia merdeka, Merdeka. merdeka, merdeka, dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والعلماء العاملين ومخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا وإخواننا وأخواتنا وتلامذنا وأصدقائنا وأحبابنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائك والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا الإندونيسيا خاصة من بلدنا هذا الإندونيسيا خاصة من بلدنا هذا الإندونيسيا خاصة ومن معهدنا الممتاز خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا الإخلاص والأمانة والاستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Mohon maaf sebelum meninggalkan, saya ajak untuk menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira sambil tepuk tangan semua, biar gembira semua. Istimewanya santri Al-Mumtaz itu jangankan pelajaran, upacara saja bisa tidur. Tak lihat banyak yang merem gini kan. Ini istimewanya santri Al-Mumtaz itu. Sambil berdiri pun ternyata bisa tidur. Nah, kita ada yang apa? Sorak-sorak bergembira? Apa? Coba dianukan dulu, yang Bapak Pik biar mendengarkan dulu. Hafal sorak-sorak bergembira? Hafal? Sorak-sorak bergembira. Sudah gitu ya? Dari Jen? Woi Raisa. Ya wis, tepuk-tepuk tangan kabeh. Ada yang hafal ya? Siapa sing megang mic? Urung ketemu ini. Sik. Siapa? Masa sorak-sorak bergembira gak hafal? Sambil tepuk tangan semua ya biar bergembira ya. Tepuk tangannya ikuti irama dong. Ora kaya nepuki doro. San siap? Satu. Ya. Yuk, kita nyanyikan dengan hikmah tapi gembira. 1, 2, 3.
Sudah bebas negeri